warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mana Ramadhani dengan NIM A1C422007 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil percobaan mengamati tahap perkembangan atau metamorfosis pada kecebong yang belum memiliki kaki dalam judul praktikum metamorfosis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini ialah yang pertama untuk menjelaskan jenis-jenis metamorfosis, yang kedua untuk menjelaskan tahap metamorfosis pada katak, yang ketiga mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi metamorfosis pada katak, dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan perbedaan metamorfosis dan regenerasi. Nah, sebelum memasuki percobaan, mari kita bahas apa sih itu metamorfosis. Dari sekian banyaknya jenis hewan, beberapa di antaranya harus melewati tahapan perkembangan yang berbeda-beda sebelum menjadi dewasa. Tahapan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan bentuk tubuh atau disebut dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis sendiri merupakan suatu proses biologi berupa terjadinya perubahan bentuk fisik pada hewan. Perubahan fisik tersebut meliputi dari bentuk, ukuran, dan sebagainya yang dibagi menjadi beberapa fase, dimulai dari menetas hingga menjadi dewasa. Proses metamorfosis umumnya terjadi pada hewan serangga dan amfibi, contohnya seperti katak, kecoa, nyamuk, capung, dan kupu-kupu. Metamorfosis menyebabkan perubahan struktur dan fisik pada hewan tersebut sehingga bentuknya dapat sangat berbeda ketika baru menetas dan setelah menjadi dewasa. Diferensiasi sel selama proses itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan fisik. Nah, metamorfosis memiliki beberapa tipe, diantaranya yang pertama yaitu metamorfosis sempurna atau yang biasa kita kenal dengan sebutan holometabola. Merupakan proses metamorfosis hewan di mana memiliki bentuk larva yang sangat berbeda dengan hewan dewasa atau imago, yang melewati tahapan-tahapan pertumbuhan selayaknya yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Contoh hewan yang biasanya mengalami metamorfosis secara sempurna yaitu kupu-kupu dan katak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hemimetabola, di mana nimfa atau hewan muda memiliki bentuk menyerupai hewan dewasa atau imago, yang melewati tahapan pertumbuhan yang hanya melewati dua proses, yaitu proses telur menjadi nimfa dan hewan dewasa. Proses metamorfosis tidak sempurna ini dapat kita temui pada serangga, contohnya seperti belalang, capung, jangkrik, dan nyamuk. Nah, yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ialah pada metamorfosis sempurna, bentuk larva sangat berbeda dengan bentuk dewasa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk nimfa atau hewan muda memiliki bentuk yang menyerupai hewan dewasa. Pada praktikum metamorfosis kali ini menggunakan kecebong yang bermetamorfosis menjadi katak. Katak merupakan hewan yang paling banyak dipelajari perjalanan metamorfosisnya dibandingkan dengan hewan metamorfosis lainnya. Perubahan drastis metamorfosis pada kelompok amfibi telah banyak diteliti sehingga banyak hal yang dapat kita ketahui. Menurut Kimball, metamorfosis pada katak mengalami perubahan metamorfik yang terjadi melalui 3 tahapan, yaitu premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfik klimaks. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini ialah kecebong yang belum memiliki kaki, gelas plastik, miniatur blok atau penggaris, kertas label, pelet ikan, dan air setinggi 5 cm yang diganti pada hari ketiga. Siapkan air setinggi 5 cm, lalu masukkan kecebong, tambahkan dengan menggunakan tumbuhan hidrilla sebagai sumber oksigen bagi kecebong. Selanjutnya, beri label pada setiap gelas plastik. Beri makan kecebong dengan menggunakan pakan ikan. Ukur perkembangan kecebong setiap harinya. Hasil yang didapat pada praktikum kali ini selama pengamatan 7 hari diperoleh rata-rata panjang tubuh pada hari pertama ialah 2,42 cm, pada hari kedua 2,54 cm, pada hari ketiga 2,58 cm, pada hari keempat 2,68 cm, pada hari kelima 2,82 cm, pada hari keenam 2,88 cm, dan pada hari ketujuh 3,02 cm. Nah, berdasarkan data tersebut, pada masing-masing kecebong mengalami pertumbuhan setiap harinya. Namun, ada beberapa kecebong yang tidak selalu naik angka pengukurannya setiap hari. Pada beberapa kecebong, pada hari keempat dan seterusnya mulai tumbuhnya bakal kaki.
Siklus awal metamorfosis dimulai dari katak betina dewasa yang bertelur. Kemudian, telur tersebut akan menetas setelah 10 hari. Telur katak tersebut menetas menjadi berudu atau yang kita sebut dengan kecebong. Berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernafas setelah berumur 2 hari. Insang berudu akan tertutup oleh kulit setelah berumur 3 minggu. Kaki belakang berudu akan terbentuk, kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul menjelang umur 8 minggu. Pada umur 12 minggu, kaki depannya mulai berbentuk, sedangkan ekornya menjadi pendek serta bernafas dengan paru-paru. Katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna. Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi metamorfosis, yaitu dapat dibedakan menjadi dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal sendiri itu meliputi faktor lingkungan antara lain kualitas air, yang ini merupakan tujuan dari penggantian air pada hari ketiga, adanya parasit serta jumlah pakan yang tersedia. Nah, selanjutnya faktor internal yang meliputi perbedaan umur, kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, dan adanya ketahanan terhadap penyakit. Nah, selain dua faktor tersebut juga ada salah satu faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hormon. Hormon utama metamorfosis amfibi adalah hormon tiroid yang serupa dengan ecdison pada metamorfosis serangga. Hormon ini diproduksi dalam kelenjar tiroid yang terletak pada bagian ventral dari trakea pada leher. Berdasarkan praktikum kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya katak merupakan hewan yang bermetamorfosis secara sempurna karena bentuk awal katak menetas sangat berbeda dengan katak dewasa. Nah, katak juga melalui beberapa tahapan yang terdiri dari telur, kecebong, katak muda, dan katak dewasa. Perubahan metamorfik pada katak melalui 3 tahapan, yaitu premetamorfosis, prometamorfosis, dan metamorfik klimaks. Nah, kendala dari praktikum kali ini ialah sulitnya mencari kecebong yang belum memiliki kaki dan berukuran yang tidak terlalu kecil agar mudah untuk diamati. Nah, sekian pemaparan, informasi, dan hasil review pengamatan pada kecebong selama 7 hari dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.